Minasan! Chapter 108 Record of Ragnarok telah rilis dengan judul Ronde ke-12, di mana Kintoki mendapatkan dukungan dari para pendukung petarung umat manusia sebelumnya yang telah dikalahkan. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang senang dengan konten sejarah. Bisa bantu subscribe channel sejarahku ya, Minasan. Linknya ada di deskripsi. Tertulis pada panel awal, arena diselimuti ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kita pun diperlihatkan tulisan skor 5-6, di mana skor dewa 5 dan skor manusia lebih unggul yaitu 6. Heimdall mengatakan, tidak lebih dari 2 ronde yang tersisa di Ragnarok ini, kita hampir mencapai akhir dari permainan. Dan dengan berakhirnya ronde ke-11, umat manusia telah memimpin dengan 6 kemenangan. Dengan kata lain, hanya dengan 1 kemenangan lagi, maka kemenangan umat manusia akan terjamin. Para dewa benar-benar terdesak sekarang. Sungguh situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Adakah orang di luar sana yang bisa meramalkan ini? Sudah tak ada dewa tersisa yang bisa menyebut Ragnarok ini hanya sekadar permainan. Sangat disayangkan, tetapi kita harus mengakuinya. Kemanusiaan bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Kemanusiaan ada di sini untuk menang. Dan kita harus mengakui bahwa umat manusia itu kuat. Martabat para dewa sedang dipertaruhkan di ronde ke-12 ini. Jadi, ini adalah satu-satunya pertandingan di mana para dewa sama sekali tidak boleh kalah. Saat Heimdall mengatakan itu, kita diperlihatkan Haris, Sasaki, dan Musashi. Lalu penonton yang berpihak dengan umat manusia, Jack dan Hulk, Hermes dan Ares, Thor, Aphrodite, Apollo, Shiva, dan para penonton di pihak dewa. Setelah Heimdall selesai berbicara, Shaka terlihat mengantarkan Kintoki ke arena pertarungan. Shaka tersenyum karena semua penonton tampak gusar. Dan sekarang, Kintoki akan menunjukkan kehebatannya dalam pertarungan melawan Din-Din. Kintoki pun meninju dadanya seolah mengatakan, serahkan padanya. Shaka tampak senang, begitulah Kim-chan. Tapi tiba-tiba, Kintoki berteriak keras hingga mengagetkan Shaka. Kintoki mengatakan bahwa dia tidak punya ide, tapi semuanya baik-baik saja. Apapun yang terjadi, Kintoki berjanji akan memenangkan ini. Shaka pun tertawa terbahak-bahak, sungguh misterius. Tapi kalau Kim-chan sudah berkata begitu, dia rasa semuanya akan baik-baik saja. Perhatian Shaka lalu teralihkan ke belakangnya. Seketika dia kembali tersenyum lebar. Yah, meskipun Shaka rasa Kintoki punya alasan lain kenapa dia tidak boleh kalah di sini. Kintoki pun terkejut melihat beberapa orang yang ada di hadapannya. Ternyata itu adalah pendukung-pendukung dari petarung umat manusia yang sudah dikalahkan sebelumnya, yaitu Hawa dan anak-anaknya yang mendukung Adam, pendukung Lubu, pendukung Raiden, pendukung Nikola Tesla, dan pendukung Leonidas. Semuanya berbaris rapi dan tersenyum pada Kintoki. Tentu saja Kintoki kebingungan, apa yang mereka lakukan di sini? Pendukung Nikola Tesla menjawab bahwa mereka semua punya sesuatu yang ingin disampaikan pada Kintoki. Kintoki menanyakan sesuatu apa yang ingin disampaikan. Pendukung Nikola Tesla pun berbicara mewakili mereka semua. Dia meminta agar Kintoki mengulurkan tangannya. Saat Kintoki mengulurkan tangannya, pendukung Nikola Tesla itu langsung menyambut tangan Kintoki dan dengan serius membaca mantra. Arus bolak-balik, arus searah, arus bolak-balik, arus searah. Hah, muatan energi. Tentu saja Kintoki semakin heran. Tapi kemudian pendukung Nikola Tesla melepas pegangannya pada tangan Kintoki dan menjelaskan bahwa baru saja Kintoki menerima kekuatan dari seluruh umat manusia. Lalu dia pun tertawa karena itu sungguh tidak ilmiah. Ya, benar-benar sangat tidak ilmiah. Tapi kalau Tesla ada di sini, dia yakin Tesla akan mengatakan sesuatu seperti, sainslah yang menerangi dunia,
Tetapi perasaanlah yang menerangi hati kita. Menang untuk mereka, menang agar umat manusia dapat terus maju. Shaka tampak senang mengungkapkan bahwa Kintoki tidak boleh kalah sekarang. Kemudian, pendukung Lubu meneguk alkohol dan mulai menari, mengatakan bahwa Kintoki tidak mungkin kalah. Kalau kisah umat manusia berakhir di sini, itu akan terlalu membosankan. Salah satu pria yang membawa kipas tangan mengatakan bahwa kelima pria yang telah dikalahkan, perasaan mereka sekarang jatuh tepat di pundak Kintoki. Lalu semuanya dibuat terkejut saat para pesumo pendukung Raiden mulai berpose squat sambil menghentakkan kakinya dengan kuat. Mereka tersenyum lebar dengan mengatakan bahwa Raiden pasti akan membantu Kintoki juga. Jadi, mari kita lihat Buchikamashimu. Nah, Buchikamashi ini adalah teknik sumo untuk memukul lawan tepat di wajahnya minasan. Kemudian, pendukung Leonidas mengatakan bahwa sang Raja Leonidas pasti akan membantu usaha Kintoki. Tentu saja itu membuat Kintoki tercengang. Ditambah lagi, anak-anak Adam bersama Hawa berjalan mendekatinya, mengatakan bahwa dewa brengsek itu kirim dia terbang untuk mereka. Tampaknya Kintoki justru malu ya minasan. Dia mulai menggaruk kepalanya dan menjawab bahwa dia tidak pandai melakukan semua hal semacam ini. Heimdall di Valhalla melanjutkan bahwa sekarang kedua petarung telah memasuki arena, membuat Shaka menegur Kim-chan karena sudah waktunya untuk pergi. Sembari berjalan, Kintoki mengatakan bahwa dia serius, dia payah dalam hal ini. Tapi dia bersyukur atas perasaan mereka dan Kintoki akan menanggung semuanya. Hawa mulai berdoa pada Adam. Dia memohon agar Adam mengawasi Kintoki sebagai anak-anaknya, sebagai manusia yang menantang para dewa. Heimdall berteriak, "Nah, untuk ronde ke-12 Ragnarok, orang pertama yang memasuki arena adalah pria ini." Tapi, apakah dia manusia? Atau apakah dia yokai? Dahulu kala di suatu negeri, kita semua tahu bagaimana kisah ini dimulai. Seorang anak yang dibesarkan oleh Yamanba. Saat balita, dia bergulat dengan beruang. Dan saat muda, dia membunuh Raja Iblis Shutendoji. Dengan kekuatan supernya yang luar biasa dan kapak perangnya yang lincah, dia dikenang sebagai pengikut Minamoto no Raiko yang agung dan pembasmi iblis terhebat di zaman Heian. Kintaro, kesayangan rakyat, kali ini dia tidak lagi membasmi iblis seperti biasanya, melainkan membasmi dewa. Nama depannya Kintoki, nama belakangnya Sakata, kekuatannya membuat langit berguncang. Tak tertandingi, inilah dia, Sakata Kintoki dari Jepang. Setelah berpose keren, Kintoki dibuat terkejut ketika Valkyrie-nya keluar dari ubin lantai Valhalla. Dia meminta maaf karena telah membuat Kintoki menunggu. Dia adalah Valkyrie ke-12, Skek-Yolt. Dia mulai tertawa sungkan dan menanyakan, apa ini benar-benar tidak apa-apa? Untuk pertandingan sepenting ini, haruskah dia yang melakukannya? Skek-Yolt kembali tertawa segan. Dia tahu bahwa bukan orang seperti dirinya yang pantas. Mungkin seseorang seperti Kak Hilde. Kintoki menanggapi bahwa Skek-Yolt sama sekali tidak mengerti. Membuat Skek-Yolt ketakutan minasan. Kintoki lalu memegangi pundak Skek-Yolt sambil mengatakan, "Kalau bukan kau, berarti tidak ada lagi yang bisa. Jadi kumohon." Skek-Yolt kini bersemangat dan menyetujuinya minasan. Wah, ekspresinya banyak juga ya. Kintoki pun mulai mengubah Skek-Yolt menjadi volunnya, lalu cahaya terang kini menerangi Valhalla. Di saat yang sama, Hilde yang menonton dari atas mulai berpikir bahwa Skek-Yolt adalah si introvert sejati. Dan dia langsung membuka hatinya. Dia benar-benar pria yang paling dicintai dalam sejarah umat manusia, Sakata Kintoki. Hilde mulai bersemangat dengan senyuman cantiknya minasan. Tapi, dia dibuat terkejut oleh Zeus yang tiba-tiba datang menegur Hilde. Wah, kalian semua bersemangat sekali ya. Hilde tampak panik.
Apa yang Dewa Zeus lakukan di sini? Zeus menjawab bahwa dia ingin melihat ekspresi wajah gadis kecil itu. Tapi, sepertinya murid magangmu tidak ada di sini bersamamu. Yah, si gadis berambut coklatmu yang manis. Tapi, kau benar-benar berpikir kau bisa menang melawan Odin sang dewa tertinggi? Hilde menjawab bahwa apapun pertandingannya, dia tidak pernah memilih petarung dengan berpikir mereka akan kalah. Zeus menggaruk kepalanya dan menyetujuinya. Hilde melanjutkan, khususnya Kintoki. Dia dipilih sebagai petarung khusus untuk Odin. Dan satu-satunya yang mampu mengeluarkan kekuatannya hingga batas maksimal adalah saudaranya, Valkyrie ke-12, Skeg Yolt. Kekuatan yang tersimpan dalam rune-nya adalah usia kapak atau Age of the X. Kita pun diperlihatkan ekspresi senang dari Kintoki yang melihat perubahan bentuk dari kapaknya. Kintoki menyebutnya si manis pembunuh. Terlihat ada anak-anak yang ikut menonton pertarungan itu minasan. Salah satunya pakai jilbab. Mereka berkomentar, "Wah, kapak Kintaro berubah keren." Shaka menyebut Kinchan yang sungguh luar biasa. Dia langsung merebut hati semua orang. Penonton di pihak manusia mulai bersemangat karena Kintaro terasa sangat bisa diandalkan. Seolah-olah jika itu dia, mungkin saja dia bisa menang. Ini bisa jadi pertandingan yang menentukan segalanya. Dijelaskanlah, untuk pertama kalinya dalam 7 juta tahun sejarah mereka, umat manusia percaya bahwa mereka sedang menyaksikan hari di mana mereka akan melampaui kehendak para dewa. Tapi setelah itu, semua orang secara serentak merasakan aura intimidasi yang begitu kuat, menyesakkan dada, hingga beberapa dari mereka tidak bisa bernafas. Para penonton di pihak manusia pun mulai menunjuk langit, di mana kabut hitam muncul dan sesuatu yang gelap membentuk sebuah portal. Dari dalamnya, Odin pun terlihat turun dengan keempat sayapnya minasan. Shaka pun tahu, ini dia. Sementara Hilde tampak terintimidasi menyaksikan Odin yang menatap mereka semua rendahan. Tertulis pada panel akhir, guntur bergemuruh dan dewa tertinggi perlahan turun. Dan chapter 108 Record of Ragnarok pun berakhir sampai di sini minasan. Langsung saja yuk kita lanjut ke chapter 109. Dah.